Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi bersama saya Adi di channel Mulut Sejarah. Dan pada video kali ini saya akan kembali lagi membacakan suatu kisah misteri. Kali ini masih tetap berjudul Terjebak di Pasar Gaib Gunung Salak. Cerita kali ini memasuki part yang kedua, jadi ini merupakan kelanjutan cerita dari part yang sebelumnya. Yuk, daripada kita lama-lama, mari kita langsung saja mulai ceritanya. Namun sebelum itu, untuk kalian yang belum subscribe channel ini dan nyalakan tombol lonceng notifikasinya agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Yuk mari kita langsung saja lanjutkan ceritanya. Perhatikan baik-baik, karena ceritanya akan segera saya mulai. Setelah Opang mengatakan hal tersebut, kakiku kini terasa lebih ringan seperti sebelumnya. Aku pun kemudian bergegas untuk menghampiri Opang. Kakiku sudah kembali seperti sedia kala, pasti mereka semua sudah pergi kan? Ucap Nanang. Opang pun kemudian menghela nafas yang begitu panjang dan ia kemudian berusaha untuk menggerakkan kakinya. Dan benar saja kaki Opang pun sudah bisa digerakkan dengan mudah seperti sedia kala. Aku dan juga Opang pun kemudian memutuskan untuk mencari jasad mereka lebih dahulu di sekitar pos 3 yang saat ini kami pijaki. Setidaknya kami penuhi terlebih dahulu keinginan mereka agar mereka benar-benar mau melepaskan kami dan tidak lagi datang untuk menagih janjinya kepada kami. Semakin kami berusaha untuk mencari jasad mereka, semakin jelas tercium bau busuk yang kami bisa rasakan. Hal tersebut benar-benar membuat kami tidak nyaman sama sekali. Apa mungkin bau busuk itu berasal dari jasad mereka? Pikirku ketika itu. Kami pun kemudian berusaha mendekat ke sumber bau tersebut. Ternyata tidak ada apapun dan tidak ada siapapun di sana. Kami mencoba untuk menelusuri semua titik yang ada di pos ketiga, namun hasilnya benar-benar nihil. Kita harus gimana, Pang? Tanyaku. Pergi sekarang atau kita akan terpenjara selamanya di sini, ucap Opang. Opang pun kemudian bergegas untuk mengambil carrier miliknya yang masih tertinggal di pohon tempat kami beristirahat sebelumnya. Ia kemudian beranjak pergi untuk melanjutkan perjalanan menuju pos selanjutnya. Sontak keputusan Opang yang terkesan tiba-tiba tersebut membuatku benar-benar bingung. Pang, mau kemana? Tanyaku. Namun Opang tidak sekalipun menjawab pertanyaanku, bahkan ia tidak menoleh sedikit pun ke arahku. Sepertinya pikiran Opang benar-benar kacau. Ia sangat ingin pergi dari tempat yang saat ini kami pijaki. Aku pun kemudian kebingungan. Di tengah kebingunganku, aku mencium bau busuk yang semakin pekat. Bau anyir bahkan tidak luput dari penciumanku. Sontak hal tersebut membuatku semakin takut dan semakin merinding. Aku pun kemudian memutuskan untuk menyusul Opang melanjutkan pendakian menuju pos selanjutnya. Dan tidak lagi mengindahkan keinginan makhluk-makhluk itu untuk mencari jasad mereka, sebab kami benar-benar tidak mampu untuk menemukan mereka semua. Tunggu aku, Pang, teriakku. Aku berjalan dengan begitu cepat agar bisa segera membersamai langkah Opang dan tidak lagi berjalan sendirian. Di satu sisi sebenarnya ada rasa takut yang terus membayangiku. Aku khawatir mereka semua akan terus mengejar kami, karena kami tidak mengindahkan keinginan mereka. Namun di sisi lain, jika kami terus berada di pos ketiga, tentu tujuan utama kami untuk sampai di puncak Salak tentu tidak akan bisa kami raih. Dan bahkan kami akan terus terpenjara di pos ketiga dengan terus dibayang-bayangi rasa takut. Aku dan juga Opang pun memutuskan untuk mempercepat langkah kami agar kami bisa segera sampai di pos keempat. Namun nyatanya medan yang harus kami lalui, yang harus kami taklukkan juga tidak mendukung keinginan kami untuk berjalan lebih cepat dibandingkan dengan sebelumnya. Medan yang harus kami lalui sangatlah sulit. Tanah padat dengan beberapa bebatuan terjal dengan medan yang menanjak dan sangat curam. Untuk menaklukkannya, kami harus menggunakan tali saat menjumpai medan yang terjal dan menanjak. Kami berusaha semaksimal mungkin untuk bisa menaklukkan medan yang sangat berat tersebut. Perlahan demi perlahan kami pun mulai bisa melupakan kejadian di pos ketiga
di mana kami dihantui banyak makhluk menyeramkan yang harus meminta kami untuk menemukan jasad mereka semua. Kini kami lebih fokus dengan pendakian kami alih-alih memikirkan hal yang justru membuat kami begitu ketakutan. Selama perjalanan menuju ke pos 4, Opang terus menengok ke arah belakang dan terus berusaha untuk menutup telinganya sesekali. Sontak hal tersebut membuatku kebingungan. "Kenapa, Bang? Kenapa kamu gelisah seperti itu?" "Aku hanya khawatir mereka akan terus mengikuti kita," ucap Opang. Nyatanya Opang masih memikirkan mereka yang ada di pos ketiga, meskipun aku sendiri berusaha untuk melupakannya. Mungkin karena Opang melihat secara langsung wajah mereka satu persatu, sehingga Opang pun kesulitan untuk melupakan kejadian itu begitu saja. "Suara mereka terus mengganggumu, Pang?" tanyaku. "Aku hanya khawatir, Nang. Jika memang mereka datang lagi, kita harus tentang keinginan mereka," ucapku. "Tidak semudah itu," ucap Opang. "Memang tidak semudah itu, tapi pasti ada cara," ucapku. "Semoga saja," ucap Opang. Wajah pesimis terlihat dengan jelas dari diri Opang. Kegelisahan Opang pun membuatku merasa sedikit tidak nyaman. Namun, aku sendiri tidak bisa berbuat apapun. Aku kemudian berusaha untuk mengalihkan perhatian Opang dengan mengajaknya berbincang beberapa hal random, dan sesekali melempar candaan agar Opang tidak lagi gelisah dengan kehadiran mereka. Setelah beberapa kali aku melempar candaan kepada Opang, akhirnya ia pun kembali tertawa dan mulai bisa enjoy dalam pendakian ini. Aku bersyukur dengan perubahan sikap Opang tersebut. Paling tidak ia sudah tidak lagi mengingat mereka yang berada di pos 3 yang terus meminta kami untuk menemukan jasad mereka. Aku pun ingin mengabadikan momen kembalinya senyum Opang. Meskipun terkesan sepele, namun bagiku kembalinya senyum Opang membuatku merasa tenang selama perjalanan ini. Aku lantas mengambil handphone milikku dan meminta Opang untuk bersuah foto bersama. Meskipun hari sudah mulai sore, hal tersebut tidak membuat kami enggan untuk mengabadikan momen pendakian kami menuju Gunung Salak. Kami mengambil beberapa gambar dengan pemandangan yang berbeda-beda. Meskipun pemandangan yang ada hanya pepohonan rindang semata. Setelah sudah, kami pun kembali melanjutkan perjalanan. Sembari berjalan, aku mencoba untuk melihat-lihat hasil swafoto kami berdua. Aku lihat semua foto dengan senyum sumringah hingga tiba-tiba aku melihat satu foto yang terasa begitu janggal bagiku. Di dalam foto tersebut terlihat ada banyak sekali orang di dalamnya, bukan hanya aku dan juga Opang. Aku pun kemudian memperbesar gambar tersebut dan mulai memandang satu persatu orang yang ada di gambar itu. Ada kesamaan dari mereka semua, yaitu wajah mereka benar-benar rusak dan berlumuran darah. Aku mencoba untuk menghitungnya dan benar saja, mereka semua berjumlah 15. Bahkan ada salah satu di antara mereka yang sudah copot bola matanya. Ada pula yang sudah tidak lagi memiliki tangan maupun kaki. Bahkan lebih parahnya lagi, ada yang sudah tidak memiliki kepala. Sontak ya karena kaget aku pun ya melempar handphone milikku karena rasa takut itu. "Astagfirullahaladzim," teriakku. Teriakanku tersebut membuat kaget Opang yang saat itu berjalan tepat di depanku. Bahkan ia lebih kaget lagi karena aku membanting handphone milikku secara tiba-tiba. Aku pun langsung memungut handphone milikku yang ternyata sudah tidak lagi menyala karena aku sudah membantingnya dengan begitu keras. Kamu kenapa, Nang?" "Ada mereka, Pang. Mereka siapa? Mereka yang tidak kasat mata. Di mana?" ucap Opang. Aku pun kemudian mencoba untuk mengendalikan diriku sendiri, berusaha untuk mengontrol emosional yang ada di dalam diriku, dan berusaha dengan pelan untuk memberitahukan apa yang aku lihat pada Opang. "Pang, kini aku tahu seperti apa sosok mereka. Mereka yang terus meminta tolong kepada kita agar kita mau mencari jasad mereka. Kini aku tahu semuanya," ucapku gemetaran. "Tahu dari mana? Bukankah kamu tidak bisa melihat mereka? Mereka ada di dalam foto yang kita ambil tadi, Bang," ucapku. Sontak rasa khawatir Opang pun kembali mencuat. Ia yang sebelumnya sudah mulai lupa dengan sosok mereka kini kembali mengingatnya. Jika memang mereka ada di tempat di mana aku dan Opang bersuah foto, bukankah seharusnya Opang menyadari keberadaan mereka? Tapi mengapa Opang tidak melihatnya?
Apa kamu tidak melihatnya saat kita bersuah foto, Pang? Aku tidak fokus ke sekitar, Nang. Aku berusaha untuk tidak mengindahkan hal-hal lain selain pendakian kita ini. Jadi ya, aku tidak menyadari keberadaan mereka, ucap Opang. Sepertinya mereka akan terus menghantui kita, Pang. Selama kita tidak dicelakai oleh mereka, kita akan tetap baik-baik saja, ucap Opang. Benar kata Opang, selama mereka hanya datang untuk menakut-nakuti kami dan tidak berusaha untuk membuat kami celaka, maka semuanya akan tetap baik-baik saja. Dan tentunya aku dan juga Opang masih bisa melanjutkan pendakian ini hingga tuntas. Asalkan kami berdua mampu untuk mengontrol rasa takut kami berdua, yang tentunya ini akan menjadi hal yang tidaklah mudah untuk dilakukan. Namun baik aku ataupun Opang akan mencobanya. Aku pun kemudian memilih untuk tidak lagi menghidupkan handphoneku, agar aku tidak terus-menerus dihantui rasa takut. Aku akan mencoba untuk hanya terfokus pada pendakian ini dan berusaha untuk tidak mengindahkan hal-hal lainnya. Semua ini kami lakukan untuk tetap menjaga kewarasan kami berdua. Di tengah rasa takut yang terus membayang-bayangi kami berdua, kami pun kemudian memilih untuk tetap melanjutkan perjalanan menuju pos 4. Masih begitu panjang perjalanan kami dan kami tidak ingin menyerah begitu saja. Tepat pukul 6 sore, kami pun akhirnya tiba di pos keempat. Waktu maghrib pun sudah tiba. Dari ketinggian, kami ini mendengar suara azan yang terdengar cukup lirih. Opang pun langsung mengajakku untuk menunaikan sholat maghrib. Namun, aku dengan mudah menolak ajakannya, ya dengan alasan yang sangat sepele, yaitu aku merasa begitu lelah. Salah satu kesalahan yang aku anggap sepele, namun nyatanya hal tersebut sangatlah fatal. Aku hanya melihat Opang menunaikan ibadah sholat maghrib tidak jauh dari tempatku beristirahat. Sementara aku memilih untuk merebus air dan membuat secangkir kopi untuk menghangatkan tubuhku. Kau gak sholat? Ucap Opang menghampiriku. Capek, nanti aja lah. Jangan gitu, sholat kan kewajiban. Bagaimanapun keadaannya harus tetap dijalankan. Iya Pang, santai nanti aja, ucapku. Karena aku terus menolak untuk sholat, Opang pun akhirnya memilih untuk diam dan memilih untuk menyeduh kopi dan meminumnya segera. Kami berdua menikmati momen istirahat kami di pos keempat ini. Tidak ada hal janggal yang terjadi di sini sehingga aku pun merasa sedikit lega karenanya. Kita jadi mau ngecamp di pos berapa? Pos 6 aja. Sepertinya di sana medannya cukup landai dan cocok untuk kita mendirikan tenda, ucap Opang. Masih cukup jauh dong berarti? Ya lumayan, ucap Opang. Ya udah, yang terpenting kita beristirahat dengan nyaman di sana, ucapku. Perjalanan yang sudah kami tempuh sudah cukup panjang. Kami pun perlu untuk mendirikan tenda. Tidak mungkin kami terus beristirahat di bawah pohon tanpa alas ataupun lainnya, sehingga kami pun perlu untuk membicarakannya. Tidak hanya kopi yang kami nikmati, kami pun tidak lupa menyulut sebatang rokok untuk kami hisap. Aku dan juga Opang memiliki kebiasaan yang serupa sehingga tidak sulit untuk kami saling bercengkrama satu sama lain. Setelah beristirahat cukup lama, kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan menuju pos-pos selanjutnya. Tentu medan yang akan kami lewati ke depan tidaklah mudah. Semakin naik ke atas, semakin sulit pula medan yang ada. Kami harus bisa menaklukkan medan yang tidak biasa tersebut. Ayo jalan lagi, ucapku kepada Opang. Ya udah ayo, ucap Opang. Selama perjalanan ini, hanya cahaya bulan dan cahaya dari handcam lah yang menemani perjalanan kami menuju pos-pos selanjutnya. Malam itu tidak ada cahaya bintang yang berkelip di langit. Hanya ada satu bulan di langit tanpa ada satupun bintang yang berterbaran. Karena aku dan Opang terlalu sering berhenti untuk beristirahat, kami pun tidak kunjung sampai di puncak Salak. Namun, hal tersebut tidak menjadikan persoalan bagi kami, sebab kami memang membutuhkan banyak istirahat karena memang medan yang harus kami lalui sangatlah sulit. Suasana malam itu masih sangat sepi. Kami belum juga mendengar kedatangan pendaki lain yang berlalu lalang. Kami benar-benar hanya berdua tanpa ada orang lain di sini.
Padahal saat kami mendaki ke gunung lain, kami masih menjumpai banyak pendaki loh yang berlalu lalang tanpa henti kan di warung itu. Sehingga suasana di malam itu di Gunung Salak benar-benar mencekam karena kesunyian yang kami rasakan. Beruntung di sepanjang perjalanan dari pos keempat menuju pos 5 kami belum menjumpai hal-hal yang janggal, bahkan tidak ada suara yang aneh sekalipun. Sehingga aku dan juga Opang pun benar-benar enjoy di sepanjang perjalanan dari pos keempat menuju pos kelima. Meskipun medan yang harus kami lalui sangatlah sulit, karena sangatlah curam untuk dilalui, tidak jauh berbeda dengan medan di posko-posko sebelumnya. Tepat di jam 8 malam, kami pun akhirnya sampai di pos 5. Kami pun memutuskan untuk beristirahat sejenak di sana, untuk sekedar makan dan juga minum. Kami tidak ingin berlama-lama di pos 5 karena perjalanan kami masih sangatlah panjang. Kami hanya beristirahat selama beberapa menit saja. Selang 30 menit kemudian, kami pun memilih untuk melanjutkan perjalanan ataupun pendakian kami menuju pos 6 atau puncak Salak. Perjalanan kami ini hampir sampai di tujuannya, namun medan yang harus kami lalui pun semakin berat untuk ditaklukkan tentunya. Di tengah-tengah rasa lelah yang terus membayangi kami berdua. Rasanya berat sekali, Bang. Apalagi medan ke atas itu semakin sulit. Semangat, Nang. Kita sudah sampai sejauh ini, masa mau berhenti begitu aja? Ucap Opang. Ucapan Opang ada benarnya juga. Aku dan juga dia sudah berjalan sejauh ini, dan puncak sudah semakin dekat. Kami tidak mungkin menyerah begitu saja. Kami harus mampu untuk menuntaskan apa yang sudah kami mulai sebelumnya. Semakin malam udara dingin semakin jelas kami rasakan. Namun karena kami terus bergerak untuk naik ke atas, dinginnya malam tidak berhasil melemahkan kami begitu saja. Beruntung malam itu hujan tidak lagi turun, sehingga medan yang kami lalui sudah tidak begitu licin. Belum begitu jauh kami melangkah, tiba-tiba saja aku mendengar suara gamelan yang begitu lirih. Sontak hal tersebut membuatku menghentikan langkah kakiku. Bang, ada suara gamelan, Bang. Hiraukan aja. Tapi suara gamelan itu benar-benar jelas, Bang. Aku tahu, tapi kita harus menghiraukan suara itu, ucap Opang. Aku tidak bisa menghiraukannya begitu saja, Bang. Ikuti saja ucapanku, ucap Opang. Tapi, Bang, ucapku. Opang pun kemudian bergegas untuk menarikku agar aku bisa kembali melanjutkan perjalanan dan tidak lagi mengindahkan suara gamelan yang tidak kunjung hilang tersebut. Aku terus bertanya-tanya kepada Opang alasan aku harus menghiraukan suara itu. Sedangkan Opang sendiri tahu bahwa aku sangat menyukai alunan gamelan. Namun sepertinya ada hal lain yang luput dari pemikiranku yang kerdil ini. Daripada aku dan juga Opang saling berselisih hanya karena persoalan gamelan, aku pun akhirnya memilih untuk mengikuti ucapan Opang agar tidak mengindahkan alunan gamelan yang aku dengar tersebut. Namun semakin aku berusaha untuk tidak mengindahkan alunan gamelan itu, suaranya semakin jelas terdengar di gendang telingaku. Rasanya ingin sekali aku datang ke sumber suara gamelan itu, namun Opang dengan tegas melarangku. Ia berkata bahwa itu sangatlah berbahaya, bahkan keselamatan kami bisa menjadi taruhannya. Akhirnya aku pun kembali menuruti ucapan Opang, karena aku tidak ingin kami berdua ini celaka. Perlahan demi perlahan, suara alunan gamelan itu pun menghilang, dan kini berganti dengan suara lirih seorang perempuan yang terdengar seperti menyebut namaku. Nanang, suara lirih seorang perempuan yang tidak terlihat wujudnya. Aku pun kembali berhenti, dan hal tersebut membuat Opang kembali bertanya-tanya padaku. Apalagi? Tanya Opang sedikit kesal. Ada perempuan yang memanggil namaku, Bang. Hiraukan aja, kita ini harus segera sampai di puncak, ucap Opang tegas. Tapi Bang, dia memanggil namaku itu artinya dia mengenalku. Udah dibilang hiraukan aja, ucap Opang mulai naik pitam. Tapi Bang, kita harus terus melanjutkan perjalanan, ngerti nggak kamu? Ucap Opang. Aku melihat wajah kesal dari diri Opang, karena tidak ingin membuat Opang semakin kesal. Akhirnya aku pun memilih untuk diam meskipun suara bisikan perempuan yang terus memanggilku masih terdengar begitu jelas. Namun aku lagi-lagi tidak ingin berselisih paham dengan Opang,
Akhirnya aku pun berusaha dengan sangat keras untuk tidak lagi mengindahkan suara-suara aneh yang aku dengar itu. Entah itu suara gamelan ataupun suara orang memanggil namaku lagi. Aku ingin lebih fokus dengan pendakian ini, alih-alih fokus dengan hal lainnya yang tentunya membuat konsentrasiku terpecah seketika. Hari pun semakin larut sementara kami tidak kunjung sampai di pos 6 atau Puncak Salak. Beberapa kali kami ini memutuskan untuk berhenti setidaknya untuk melepaskan penat yang kami rasakan. Namun kami berhenti hanya beberapa menit saja, kemudian bergegas untuk kembali melanjutkan perjalanan. Saat kami sampai di persimpangan jalan, aku kembali mencium bau anyir yang terasa begitu pekat. Bahkan bau tersebut pun berhasil membuatku mual hingga muntah-muntah di persimpangan tersebut. Opang pun merasakan hal yang serupa, namun dia tidak sampai muntah-muntah, tidak sepertiku. "Tahan Nang, tahan, kita harus tetap lanjutkan perjalanan," ucap Opang. Aku benar-benar tidak kuat, Pang. Aku berhenti dan juga bergegas untuk mengambil air mineral untuk meredakan mual yang aku rasakan. Aku juga mengoleskan minyak angin di perut dan juga di hidungku untuk menyamarkan bau anyir yang benar-benar tercium begitu pekat. "Mungkin ada bangkai hewan di dekat sini, rasanya benar-benar anyir dan juga amis," ucapku. "Jangan bicara begitu, tahan-tahan," ucap Opang. Namun jika dipikir-pikir lagi, bau yang tercium bukan seperti bau bangkai, lebih mengarah ke bau anyir dan amis dari tubuh manusia. Apa mungkin ada jasad di dekat tempat kami berdiri saat ini? Tanpa sadar, bulu kuduku pun mulai berdiri. Muncul rasa takut yang menjadi-jadi dalam diriku. Aku pun memilih untuk berlari saat itu juga. Rasa takut benar-benar mampu menguasai tubuhku saat itu. Mau kemana Nang? Tunggu," ucap Opang yang tertinggal dariku saat itu. Aku tidak menghiraukan teriakan Opang saat itu. Di pikiranku, aku harus pergi secepat mungkin. Bau anyir dan juga amis yang aku cium benar-benar begitu mirip dengan bau bangkai manusia dan aku tidak sanggup lagi untuk berada di tempat itu. Aku harus pergi, pikirku saat itu. Beruntung aku tidak salah dalam mengambil langkah, sehingga meskipun aku berlari di tengah ketakutan, aku tidak tersesat di Gunung Salak. Opang pun menyusulku dari belakang. Kami berdua benar-benar berlari di sepanjang pendakian menuju pos 6. Dan ketika kami menjumpai medan yang sulit, dengan sigap kami menaikinya dengan seutas tali tanpa membutuhkan waktu yang lama. Kami seperti mendapatkan energi yang membuat kami mampu menaklukkan medan yang tersulit sekalipun. Setelah melewati perjalanan yang jauh di tengah medan yang sulit, kami pun akhirnya sampai di pos 6 atau Puncak Salak. Tidak terasa keringat pun mengucur begitu deras dari tubuh kami. Napas kami pun benar-benar tersengal-sengal. Saat pertama kali kami sampai di pos 6 atau puncak, kami langsung membaringkan tubuh kami di atas tanah karena rasa lelah yang tidak mampu lagi kami tahankan. "Kenapa lari duluan sih Nang?" tanya Opang sedikit kesal. Aku merinding saat itu hingga rasa takut pun berhasil menguasaiku dan aku tidak lagi mampu berpikir panjang saat itu, ucapku. "Harusnya tunggu aku." "Iya maaf Pang, maaf." Setelah beberapa saat melepas lelah, kami pun kemudian mengeluarkan perlengkapan untuk kami membangun tenda kami. Kami pun kemudian bergegas untuk mendirikan tenda di pos 6 atau Puncak Salak. Kami saling bekerja sama untuk membangun tenda di tengah rasa takut yang belum juga mereda saat itu. Setelah berhasil berdiri, kami pun kemudian memilih untuk duduk santai di depan tenda, membuat api unggun kecil, dan mulai membuat makanan dan minuman hangat untuk menemani malam kami waktu itu. Perlahan demi perlahan rasa takut yang kami rasakan pun mulai mereda. Malam itu kami bisa menikmati keindahan puncak di bawah sinar rembulan yang begitu terang, meskipun tanpa adanya kerlap-kerlip cahaya bintang yang membersamainya. Saat kami masih menyantap makanan yang sebelumnya sudah kami siapkan, tiba-tiba saja kami mendengar suara gamelan. Kali ini bukan hanya suara gamelan yang terdengar, melainkan kami pun mendengar suara keramaian layaknya suara banyak orang yang sedang berlalu lalang.
persis seperti suara-suara yang biasa terdengar di sebuah pasar. Aku dan Opang pun saling pandang ya, tentunya tanpa berucap satu kalimat pun. Kami benar-benar kaget dengan suara-suara yang terdengar tidak begitu jauh dari tempat kami mendirikan tenda ini. Tanpa sadar bulu kuduk kami pun mulai berdiri. Kami benar-benar bingung harus berbuat apa. Aku dan Opang pun terus saling pandang di tengah rasa takut yang terus membayangi kami berdua. Kami pun kemudian bergegas untuk masuk ke dalam tenda sembari membawa makanan yang sedang kami santap. Aku dan Opang kemudian melanjutkan makan kami di dalam tenda dengan rasa takut yang masih kami rasakan dan juga yang masih membayangi kami tentunya. Sebab suara itu tidak kunjung hilang, justru semakin jelas terdengar. Aku dan Opang memilih untuk secepatnya menghabiskan makanan kami. Dan setelahnya memilih untuk pergi tidur alih-alih mengindahkan suara-suara yang membuat bulu kuduk kami merinding. Lebih baik kita secepatnya tidur saja dah. Semoga saja suara-suara itu lekas menghilang, Nang, ucap Opang. Yaudah, aku setuju, ucapku. Kami pun akhirnya tertidur di dalam tenda dengan suara-suara gamelan dengan suara pasar yang tidak kunjung mereda juga. Beruntung kami masih bisa memejamkan mata kami meskipun rasa takut tetap saja membayangi. Saat aku dan juga Opang tertidur dengan begitu pulas, tiba-tiba saja tepat di tengah malam aku terbangun dari tidurku. Entah apa yang sudah membangunkanku saat ku coba untuk kembali tidur, namun tetap saja mataku ini masih terjaga dan enggan untuk tertutup begitu saja. Di luar tenda aku masih mendengar suara ramai yang sangat mirip dengan suasana di sebuah pasar tradisional. Ada orang saling tawar-menawar, ada pula yang sedang saling jual beli. Bahkan kali ini suara yang aku dengar benar-benar terasa begitu dekat, seperti aku berada di dalam pasar tersebut. Di satu sisi aku sangat ingin membuka tenda untuk mengetahui suasana di luar sana, yaitu untuk memastikan suara yang aku dengar tentunya. Namun di sisi lainnya aku benar-benar takut jika memang benar di luar sana ada sebuah pasar. Bukankah tidak mungkin ada sebuah pasar di atas ketinggian seperti ini? Aku pun berusaha untuk membangunkan Opang, namun Opang tidak ujung bangun. Ia benar-benar tidur dengan pulas hingga tidak sedikit pun terbangun saat aku bangunkan. Opang memang orang yang sangat sulit untuk dibangunkan. Jangankan ucapanku, ada gempa bumi saja ia tidak akan mudah bangun. Ibarat kata, Opang adalah orang yang benar-benar kebo, hingga aku lelah sendiri saat membangunkannya. Karena Opang tidak kunjung bangun, aku pun akhirnya nekat untuk membuka pintu tenda seorang diri, berharap tidak ada sesuatu yang aneh di luar sana. Dengan perasaan cemas, perlahan aku kemudian membuka penutup tendaku. Aku benar-benar syok ketika mendapati ada sebuah pasar di depan tenda milik kami. Pasar itu benar-benar ramai, ada pedagang, ada pula pembeli. Semuanya berlalu lalang tanpa henti. Suara-suara tawar-menawar antar pedagang dan pembeli pun benar-benar terdengar. Seketika saja aku pun dibuat tercengang oleh apa yang ada di hadapanku saat itu. Aku harus keluar atau tidak ya? Ucapku kebingungan. Nyatanya aku benar-benar bingung. Apakah aku akan tetap berada di dalam tenda atau justru memilih untuk keluar dan menikmati suasana pasar yang ada di hadapanku saat ini? Namun ada beberapa hal yang cukup janggal bagiku. Pencahayaan yang ada di pasar tersebut hanya menggunakan pencahayaan obor. Bahkan pakaian yang mereka kenakan pun tidak serupa dengan pakaian-pakaian orang di masa sekarang. Mereka mengenakan pakaian Jawa kuno yang sudah tidak dipakai lagi di era sekarang. Di pasar tersebut banyak sekali makanan yang dijajakan. Bukan hanya makanan, barang-barang juga lainnya pun yang diperjualbelikan di sana. Sontak hal tersebut semakin membuatku penasaran. Akhirnya aku pun memutuskan untuk keluar dari tenda tanpa membangunkan Opang lagi. Karena aku sudah cukup lelah membangunkannya dari tidurnya itu yang sangat benar-benar kebo. Setelah keluar dari tenda, aku merasakan perbedaan kehidupan yang tidak mampu aku deskripsikan begitu saja.
Di tengah-tengah keramaian yang begitu gelap, hanya cahaya dari lampu obor lah yang menjadi sumber penerangan dari pasar yang aku pijaki saat ini. Aku masih setengah tidak percaya dengan apa yang aku alami saat ini. Apakah ini benar nyata atau hanya halusinasiku belaka? Aku pun kemudian memilih untuk berjalan-jalan menikmati keramaian pasar yang lama tidak aku rasakan. Orang-orang yang ada di dalam pasar tersebut nampak menatapku dengan tatapan sinis, seolah-olah menunjukkan sikap ketidaksukaan mereka akan kehadiranku di pasar ini. Apa mungkin aku telah melakukan kesalahan? Pikirku saat itu. Aku pun mencoba untuk tetap berpikir positif. Mungkin saja mereka bersikap demikian karena tidak mengenalku. Aku adalah orang asing bagi mereka semua, sehingga mereka enggan untuk bersikap ramah kepadaku. Wajar saja, ini merupakan kali pertamaku menginjakkan kaki di tempat yang cukup aneh bagiku. Aku tetap berusaha untuk bersikap tenang. Aku kemudian memandangi tiap pedagang yang ada di sana. Aku pun tidak lupa untuk memperhatikan semua sikap yang ditunjukkan oleh para pembeli di pasar itu. Meskipun terasa aneh bagiku, namun aku tetap merasa nyaman berada di pasar tersebut. Sebab baru kali ini aku merasakan adanya keramaian di Gunung Salak. Sebab sedari aku naik dari base camp sampai di posko yang saat ini aku pijaki itu, ya benar-benar sepi. Aku berkeliling-keliling menikmati suasana pasar kala itu. Aroma makanan pun tercium begitu lezat, hingga aroma tersebut pun berhasil membuat perutku ini meronta-ronta karena rasa lapar yang datang secara tiba-tiba. Duh, lapar lagi. Apa boleh aku makan di sini ya? Ucapku lirih. Namun, karena rasa lapar yang aku rasakan sudah tidak mampu lagi untuk aku tahankan, akhirnya aku pun kemudian mencoba untuk merogoh saku celanaku, berharap ada uang di dalamnya. Beruntung, masih ada beberapa lembar uang di dalam saku celanaku. Aku pun kemudian bergegas untuk pergi ke salah satu pedagang makanan yang berada tidak jauh dari tempatku berdiri saat ini. Namun, beberapa langkah saja aku berjalan, tiba-tiba saja aku merasa ada tangan seseorang yang sedang menahan kakiku untuk tidak pergi ke pedagang makanan tersebut. Aku pun kemudian mencoba untuk melihat ke arah kakiku, namun tidak ada apapun di bawah kakiku. Namun anehnya, langkah kakiku ini masih terasa berat. Ada apa ya kira-kira? Dan cerita pun akhirnya berlanjut lagi ke part yang selanjutnya, yaitu part yang terakhir, yaitu part yang ketiga nantinya ya teman-teman. Jadi untuk kalian yang penasaran bagaimana akhir dari kisah ini, nantinya akan saya bacakan di part yang ketiga. Jadi kalian harus tetap stay tune di channel ini. Jangan lupa like, comment, dan share sebanyak-banyaknya karena itu membantu channel ini menjadi channel yang jauh lebih baik. Jangan lupa pula untuk kalian subscribe channel ini, nyalakan tombol lonceng notifikasinya ya teman-teman, agar kalian tidak ketinggalan video terbaru selanjutnya dari channel ini. Karena dengan kalian menekan tombol lonceng notifikasinya, kalian berlangganan di channel ini dan akan selalu mendapatkan notifikasi video terbaru selanjutnya dari channel ini. Oh iya, jangan lupa subscribe dan terima kasih atas kalian yang sudah subscribe ya teman-teman. Pokoknya nantikan kelanjutan ceritanya dan akhir dari kisah ini di part yang selanjutnya, yaitu part yang ketiga. Sekian video ini saya akhiri, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.